Amelia Earhart adalah seorang penerbang asal Amerika yang terkenal dengan berbagai pencapaian luar biasa di dunia penerbangan. Ia dilahirkan pada 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas, dan sejak kecil sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia penerbangan. Pada tahun 1928, Earhart menjadi wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik sebagai penumpang dalam penerbangan yang dipimpin oleh pilot Wilmer Stultz. Namun, pencapaian terbesar Earhart adalah saat ia menjadi wanita pertama yang terbang solo melintasi Atlantik pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Earhart memulai ambisinya yang lebih besar lagi, mengelilingi dunia. Dengan pesawat Lockheed Electra 10E, ia merencanakan perjalanan yang akan melintasi garis khatulistiwa, dengan total jarak lebih dari 40.000 km. Namun, saat itulah nasib tragisnya terjadi. Amelia Earhart berangkat dari Oakland, California, pada 21 Mei 1937, bersama navigatornya, Fred Noonan. Mereka memulai perjalanan keliling dunia mereka, dengan tujuan untuk menyelesaikan rute yang belum pernah dilakukan oleh penerbang lainnya, yaitu terbang melintasi khatulistiwa. Pada awalnya, penerbangan tersebut berlangsung lancar. Mereka berhasil melewati berbagai tempat, termasuk Afrika, Eropa, Asia, dan Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Namun, pada tanggal 2 Juli 1937, mereka harus melakukan penerbangan dari Lae, Papua Nugini, menuju Pulau Howland di Samudra Pasifik, yang merupakan titik terjauh dan paling berisiko dalam perjalanan mereka. Jarak antara Lae dan Howland adalah sekitar 3.000 km, dan ini menjadi tantangan besar bagi para penerbang, mengingat keterbatasan peralatan navigasi yang ada pada masa itu. Pulau Howland adalah pulau kecil yang terletak sangat jauh dari daratan utama, dan sangat sulit dilihat dari udara. Untuk membantu navigasi, Amelia Earhart menggunakan alat radio untuk berkomunikasi dengan stasiun pemantau di daratan. Selain itu, Fred Noonan, seorang navigator berpengalaman, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur yang benar. Pada hari tersebut, Earhart dan Noonan berangkat dari Lae pada pukul 10 pagi, waktu setempat, tetapi perjalanan mereka segera mengalami masalah. Kondisi cuaca yang buruk dan gangguan pada peralatan radio serta navigasi membuat perjalanan menjadi semakin sulit. Pada pukul 7 malam, Earhart berkomunikasi dengan menara kontrol yang berlokasi di Honolulu, Hawaii, dan melaporkan bahwa mereka kesulitan menemukan Pulau Howland. Pesawat mereka sudah kehabisan bahan bakar, dan Earhart dan Noonan menginformasikan bahwa mereka mungkin terpaksa harus mendarat darurat. Pada saat itu, komunikasi terakhir dengan pesawat mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam posisi yang sangat kritis. Namun, setelah itu, komunikasi mereka terputus tanpa ada kabar lagi. Sejak saat itu, mereka tidak pernah terdengar lagi. Segera setelah hilangnya Amelia Earhart, sebuah pencarian besar-besaran dimulai. Pemerintah Amerika Serikat mengerahkan armada kapal dan pesawat terbang untuk mencari pesawat yang hilang. Pencarian ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu, namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak pesawat atau sisa-sisa dari Amelia dan Fred Noonan yang ditemukan. Hilangnya Earhart menarik perhatian dunia, dan berbagai spekulasi mulai berkembang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Berbagai teori muncul, termasuk yang menganggap bahwa mereka mungkin terhempas di laut, atau bahkan bahwa mereka jatuh di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau. Adapun teori-teori tentang hilangnya Amelia Earhart antara lain. 1. Pesawat jatuh di laut. Teori utama, teori yang paling umum dan diterima luas adalah bahwa pesawat Amelia Earhart jatuh ke Samudra Pasifik karena kehabisan bahan bakar. Mengingat bahwa peralatan navigasi mereka tidak berfungsi dengan baik, mereka mungkin tersesat jauh dari tujuan mereka. Pada saat mereka terbang keluar jalur, pesawat mereka mungkin terjatuh ke laut dan tenggelam, dengan tidak ada kemungkinan untuk menemukan reruntuhannya. Namun, mengingat luasnya area pencarian, kemungkinan besar pesawat tersebut tidak ditemukan. 2. Pesawat mendarat di Pulau Nikumaroro. Teori pulau, salah satu teori yang lebih menarik adalah bahwa pesawat Earhart mendarat di sebuah pulau yang sekarang dikenal dengan nama Nikumaroro, yang terletak di Kiribati, sekitar 300 mil dari Pulau Howland. Pulau ini sulit dijangkau dan tidak berpenghuni saat itu. Pada tahun 1940, para penyelidik menemukan sisa-sisa tulang manusia di pulau tersebut. Dan meskipun awalnya diidentifikasi bukan milik Earhart, bukti-bukti baru yang ditemukan pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa tulang-tulang tersebut mungkin milik seorang wanita Eropa yang tinggi dan kurus. Ciri yang sangat mirip dengan tubuh Amelia Earhart. Selain itu, ada sejumlah artefak seperti botol dan alat-alat yang mungkin berasal dari pesawat yang terdampar. Para ilmuwan modern, termasuk tim dari National Geographic, telah melakukan pencarian di sekitar pulau ini, namun hingga saat ini,
Tidak ada bukti definitif bahwa Earhart benar-benar mendarat di sana. 3. Ditangkap oleh Jepang. Teori kontroversial. Salah satu teori yang lebih spekulatif adalah bahwa Earhart dan Nonan mungkin ditangkap oleh pasukan Jepang. Ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa pesawat mereka jatuh di dekat wilayah yang dikuasai Jepang di Pasifik, dan mereka mungkin ditahan sebagai mata-mata. Beberapa teori mengklaim bahwa Earhart mungkin dipenjarakan oleh Jepang, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Pihak Jepang sendiri tidak pernah memberikan konfirmasi atau penolakan terhadap teori ini. 4. Kesalahan navigasi dan kondisi cuaca. Teori lain yang lebih masuk akal adalah bahwa Earhart dan Nonan hanya membuat kesalahan navigasi yang fatal. Kemungkinan mereka terbang lebih jauh dari yang seharusnya dan kehabisan bahan bakar sebelum mereka dapat menemukan tujuan mereka. Kesulitan navigasi dan cuaca buruk pada waktu itu sangat besar, terutama karena pesawat mereka tidak dilengkapi dengan sistem navigasi canggih seperti yang kita miliki sekarang. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai tim ilmiah dan organisasi pencari telah menggunakan teknologi canggih untuk mencoba memecahkan misteri ini. Salah satunya adalah penggunaan sonar untuk memetakan dasar laut dan mencari reruntuhan pesawat di sekitar area yang diakini menjadi lokasi hilangnya Earhart. Namun, meskipun banyak pencarian yang dilakukan, pesawat atau bukti apapun yang mengarah pada keberadaan Earhart dan Nonan belum ditemukan. Pada tahun 2019, sebuah tim pencari dari organisasi The International Group for Historic Aircraft Recovery, (TIGAR), melanjutkan pencarian di Pulau Nikumaroro dan kembali menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kemungkinan bahwa pesawat Amelia Earhart memang mendarat di sana. Amelia Earhart dan Fred Nonan tetap menjadi simbol keberanian dan tekad, namun hilangnya mereka tetap menjadi misteri besar. Meskipun banyak teori dan pencarian telah dilakukan, kita mungkin tidak pernah tahu dengan pasti apa yang terjadi pada mereka. Yang jelas, cerita tentang Amelia Earhart adalah salah satu kisah yang tak akan terlupakan dalam sejarah penerbangan, dan ia terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Misteri ini masih hidup, dengan setiap pencarian baru memberikan harapan bahwa kita mungkin suatu hari akan menemukan jawaban yang selama ini hilang.